Namamu Lin Xiaoyu. Lina, Dari desa Ring. ya, Kamu adikku. betul. Setelah kamu pergi, ayahmu nikahi ibuku. Lalu lahirkanku, Kak. Aku bukan kakakmu. Laki-laki itu juga bukan ayahku. Malam ini tidur di sini. Besok pagi kemas barangmu. Mulai saat itu. Kita putus hubungan. Ngapain diam saja? Cepat ikut. Cantik sekali. Foto 2 tahun lalu. Apa sekarang pasti sudah bisa bicara? Sekarang di mana dia? Kembalikan! Oh. Dan ingat, apa pun yang kau dengar malam nanti. Jangan keluar kamar. Kenapa? Banyak banget tanya. Tanya kenapa? Yang tak perlu ditanya. Jangan tanya. Li Mingxian sudah belasan tahun. Di melakukan pakaianmu semua dariku. Kau tak boleh lagi. Terakhir ku katakan, lepaskan. Uang bisa ku beri. Tapi kau janji jangan main kartu lagi. Putuskan hubunganmu dengan mereka. Kita mulai lagi dari awal. Kita hidup tenang bersama. Setuju. Hidup tenang bersama. Oh, hidup tenang dengan siapa? Dengan wanita seperti kamu yang tak bisa punya anak lagi maksudku. Aku kasih tahu, cukup. Aku belum cerai denganmu. Sudah belas kasihan terbesarku. Aku main kartu di luar atau bersama perempuan mana pun kau jangan ikut campur. Dasar! Sayang! Siapa? Aku beraninya kau pukul aku. Diam, jangan ganggu aku! Jangan ganggu dia! 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 Urusan keluargaku, jangan kau ikuti. Kau tubuh besar anak kecil, bertubuh mungil. Aku beritahu, aku Li Mingsheng. Bukan orang yang mudah diusik. Arla, ibu ada anjing galak di pintu desa. Setiap kali lewat, dia selalu menggonggong padaku. Bagaimana? Kesel banget. Sumpah mulutnya pakai sepatu. Sumpah mulutnya pakai sepatu. Tendang dia. Hei, si kampungan, aku bicara padamu. Ku berhenti. Zaman kaki, zaman berkelahi. Kalau usah berkelahi juga boleh. Serahkan semua barang berharga di badanmu yang dibeli kakak untukmu. Lalu pergi dengan tangan kosong. Kamu bawa ini. Supai, aku ambil. Iya. Habis. 净身出府，听不懂吗？ Hah? Nek Daisy baru namanya pergi tanpa bawa apa-apa. Lin Wei ini belum selesai. Wah, nanti aku balas dendam padamu. Anjing gila itu sudah aku suruh pergi. Jangan takut, malam ini aku tidur di sofa. Aku jagain kamu. Dengerin baik-baik. Nanti kau sudah besar. Jangan percaya sama cowok. Cowok manapun jangan dipercaya. Keluarganya sudah datang. Mulai sekarang tak ada lagi yang berani ganggu kamu. Lin Xiaoyu kontak. Daruratnya kosong kamu yang bawa dia kan. Sia aja pakai namamu. Aku cuma kerabat jauhnya. Siapapun gak apa-apa tulis aja. Hah? Antar sampai sini aja. Soal kemarin lupakan aja. Lupakan aja semuanya. Rajin belajar. Boleh tanya nggak? Tanyalah. Kenapa kamu begitu benci ayah? Xiaowei berhenti. Apa? Nyetir mabuk udah bunuh ibu? Belum cukup. Masih juga gak mau lepaskan aku? Aku kan tak sengaja. Aku janji sama ibu. Aku janji nanti kerja benar. Anggap beling kamu. Udah telat. Aku gak butuh kau urus. Aku juga gak akan maafin kau. Tapi kau tak memaafkanku. Tapi setidaknya selesaikan sekolahmu dulu, Lin Wei. Adik, majulah dengan berani. Teruslah melangkah. Baba terus. Jangan menolak.
Kenapa kau masih bersama Li Mingxing bergaul dengannya? Memangnya Li Mingxing kenapa? Dia cuma seorang preman. Dia mencintai bukan aku mencintainya. Itu cukup. Aku akan pergi dengannya ke kota untuk kerja. Setelah ini, jangan bertemu lagi. 小薇， Kamu berbuat apa lagi? 小薇，hidup di rantau itu susah. Bawa uang ini. Aku tak mau uang kotormu. 小慧nanti kamu ada kesulitan. Asal kau panggil ayah. Sejauh dan sesulit apapun, ayah pasti datang menolongmu. Soal ini, aku tak mau jawab dulu. Sebelum aku ke sini, ayah pesan khusus katanya. Kamu bertarung sangat garang nanti di kota, harus jaga kakakmu. Kalian berdua jago bertarung. Pantaslah anak kandungnya. Sama-sama jagoan kampung. Dia... Bagaimana keadaannya sekarang? Dia sudah meninggal. Dia meninggal. Dia sudah meninggal. Dia sih meninggal karena kelelahan. Seharusnya aku sudah tahu. Si tua bodoh itu setiap hari sendirian pergi ke lokasi proyek, bekerja mati-matian buat biaya sekolahku. Dia geluti bisi, tapi tak bilang padaku. Satu yang soalnya yang paling dia khawatirkan adalah Xiaowei. Halo? Lin Wei, sewa tokonya. Sudah telat 3 bulan. Sudah harus bayar. Maaf, pasti saya bayar. Kasih waktu 3 hari lagi. Baiklah, hanya 3 hari ya. Kalau masih tidak bisa bayar, jangan salahkan aku usir kamu. Syukur bang. Ibu Lin, operasi Anda tidak bisa ditunda lagi. Kanker payudara semakin ditunda semakin parah. Terima kasih Dr. Wang. Aku akan segera pergi. Mau apa lagi? Ini peninggalan ibuku. Tidak perlu sekolahmu butuh uang. Uang bisa dicari lagi. Dan kalau orangnya sudah tiada, ya tiada. Terima kasih. Kak, kau satu-satunya keluargaku. Jaga baik-baik dirimu. Li Mingsheng. Kartunya tidak dapat. Gelang emas juga boleh. Li Mingsheng. Benar, Sisi. Ya dulu, jangan kejar dia, jangan kejar dia. Jangan sampai. Gak apa-apa, kami hutan gunung saja aku tangkap. Jangan lari. Kau. Utangmu sudah waktunya bayar. Enggak bayar. Apa? Ini gelang emas. Letakkan. Jangan gigit gelang ibuku. Tuan muda, dengarkan dulu. Tidak ada waktu berikutnya. Sudah tahu, jangan kira karena kau perempuan, aku akan... Aduh, lepas. Siapa? Berani buat keributan di keluarga lu? Siapa berani buat keributan di keluarga luku? Kau? Tuan muda lo. Jangan kira sembunyikan identitas bersembunyi di desa. Aku tidak bisa menemukanmu. Sekarang ini pedagang manusia jadi makin berani ya. Nggak mau kasih tahu alamat ya sudah, tinggal saja di rumahku. Musim tanam, ikut aku ke sawah. Musim sepi, ikut aku berburu. Oke. Sini, panggil kakak dong. Kamu kan lebih muda. Aku nggak mau panggil. Manggil. Atau tidak? Ma. Ya dasar tingkahnya kayak Lasha Chun aja. 林小雨， Oh, kamu ya Lasha? Lagi melamun apa Lasha Chun?
Jangan panggil aku dah syacun lagi. Lin Wei, keluarga lu itu seperti apa? Kan kamu tahu, kamu pasti tahu toh. Si bodoh ini bikin keributan, nanti bisa kehilangan lengan atau kaki. Susah keluar dari sini. 小鱼， Suamimu utang padaku 5 juta pokok plus bunga gelang emas itu cuma cukup buat sebagian bunga. Salon kecantikanmu di kota itu ada salon kecantikan kami ambil untuk lunas utang. Lebih baik kau setuju saja. Kalau tidak, adikmu, jangan harap hidup. Dulu kan biasa dipanggil begitu. Kenapa sekarang tidak boleh? Dulu dan sekarang beda. Aku masih punya gengsi. Asal jangan sebut nayak. Apa saja akan kuikuti. Baino, aku tahu. Yang master. Dia cuma anak desa. Hutang Lim Ming Xiang padamu akan kulunasi. Jangan susahi dia lagi. Berarti kau suruh kakak betul, kau celaka. Kau pasti celaka. Aku tidak. Ternyata dahsyatun jadi rentenir. Kalau kakakku tahu, aku kenal dia. Aku celaka. Soal utang itu. Hui, saya sebentar lagi pasti saya lunasi. Sebaliknya, maksimal 3 hari. Kalau tidak bisa, adikmu jadi jaminan hutang. Siapa yang izinkan kamu bicara? Maaf. Yang master, lu kalau tuan suka tipe istri saya. Kalau Tuan suka tipe istri saya bisa atur. Lebih baik langsung sekarang. Malam ini saya suruh Lin Wei. Mbak, Yang master Lu, uangnya pasti saya kembalikan. Shogu masih kecil. Mohon pengertiannya. Hibur saya waktu lagi. Just setengah tahun atau setahun juga boleh. Yang master, lu aturan keluarga lu kita. Pinjaman maksimal 3 bulan. Dan aturan ini Anda sendiri yang menetapkan. Begitu. Kalau begitu, 3 bulan sudah. Aku sarankan segera tutup kantor hukummu, jual tokonya. Cepat bayar utangku. Kau tunggu saja. Aku tahu, kau tunggu saja. 就是你。Jimmy, ini bukan tempat untuk bicara. Kantorku dekat dari sini. Nanti kita bicara saja di rumah. wah, luas banget. Wah, luas banget. Halo, tadi Wah, Mbak, ini perusahaan, Mbak. ini hasil keringatku selama 10 tahun. Pernah ranking pertama di industri. Oh, gitu. Hah? Kok hari ini sepi? Hah? Kok hari ini sepi? Hari ini kita pulang cepat. Semuanya, cepat pulang dan istirahat. Siap, baik. Sebenarnya, kantor kami reputasinya sangat baik. Bisnisnya selalu lancar. Sampai saya hamil 8 bulan. Lim Mingxi membawa seorang wanita bernama Alice datang. Ya, dan coba lihat bagian ini. Xiaowang, kamu keluar dulu sebentar. Saya dan Pak Lin perlu bicara. Sayang, hati-hati jalannya. Mingxi, ini siapa? Dia namanya Alice. Dia sepupu saya. Hano, Kak. Sayang, kamu kan sudah hamil 8 bulan. Sudah waktunya kamu istirahat. Kebetulan Alice juga baru pulang dari luar negeri. Kakak saya lulusan Konkuk University Korea dari jurusan kosmetik. Pernah magang di perusahaan besar. Ini karya-karya saya sebelumnya. Perusahaan sementara. Saya serahkan pengelolaannya pada Alice, tenang. Saya juga akan ikut mengawasi. Bagaimana? Jadi, posisi direktur utama sementara saya serahkan padanya. Menurut pengalaman saya, belasan tahun nonton drama melodramatis. Ilis itu pasti bukan orang baik. Setelah itu, saya masuk panti rehabilitasi yang diatur Lim Mingxi untuk saya. Hingga sebulan kemudian. Sayang, hari ini ulang tahun ayah. Yuk, kita beri dia kejutan. 您先lama lagi mandinya. Kau pakai bajunya Lin Wei? Kalau mau cari sensasi, ya nasi berani sampai habis. Halo. Kamu kau pulang. Kamu Dia kan sepupumu.
Omongan laki-laki. Percaya. Sayang, bukan salahku. Lagi pula kan kamu hamil besar. Masa aku harus terus menahan diri? Mau kemana? Bukan urusanmu. Enggak, jangan cari gara-gara. Li Mingshi, sejak umur 18, aku ikut kamu sampai sekarang. Hidupmu semuanya aku yang tanggung. Kau berani melakukan hal ini. Terus mau apa? Rumahnya sudah atas namaku. Sumber klienku perusahaan sudah tidak ambil alih-alih. Kau sedang hamil besar. Masih mau cerai denganku. Kamu nih, tenang saja urusi kandunganmu. Urusanku di luar. Jangan ikut campur. Baik. Perlahan sekarang. Perasaan ini. Setelah itu, kukira Li Mingsheng akan lebih menahan diri. Tapi, Ibu sudah keluar dari kondisi kritis, tapi ibu masih perlu banyak istirahat. Apa maksudnya ini? Dia sudah tidak bisa punya anak lagi kan? Pasiennya masih sangat lemah. Selain memenuhi nutrisinya, sebagai keluarga kalian juga harus jaga kesehatan mentalnya. Jangan banyak omong, sialan. Keluar! Mingsheng, Lin Wei, ayo kita cerai. Lin Wei, ayo kita cerai. apa katamu? Ayo kita cerai. Kau sudah menghilangkan anak kita, perusahaan dan rumahnya semuanya untukku. Sebagai kompensasi? Li Mingsheng, Sudahlah. Hari ini ulang tahun Alice. Aku harus kembali nanti. Acara akan mengirimkan surat gugatan cerai. Persaudaraan yang erat. Bagus. Sialan, aku pengen sup kura-kura. Terus kura-kura datang sendiri. Dengerin ini semua. CCTV. Aku bisa laporkan. Ciu, jangan takut, Ciu, jangan takut, Ciu, jangan takut. CCTV-nya udah aku matikan. Dasar lo! Cesaru! Mau apa lu? Ku gurita ku cewek. Sudah paling enggak. Dia dulu pemburu babi hutan. Meding Jianggu. Ayo, Xiaoyu cuci tangan. Jisubaw banget. Desar cewek. Suka pakai milik kakakku Victoria's Secret ya? Jangan. Dengar dulu. Aku datang bantu Lin Wei. Bantu gimana? Kasih 10 detik untuk jelaskan. Siha. Siha. Kawei, hutangmu ke keluarga lu bisa kubayar. Tapi milik Angel Agency harus diserahkan padaku. Angel Agency. Merek ini, ku bangun dari nol sampai jadi 3 besar. Tidak akan kuserahkan ke wanita sepertimu. Lagi pula, hutang ibu kan Li Mingsheng yang punya. Betul, brengsek inilah yang berutang. Kenapa kakakku yang harus bayar? Memang begitu katanya. Tapi keluarga lu kan mulai dari bisnis aset bermasalah. Mereka tak peduli siapa yang minjem. Pokoknya kalian suami istri. Jadi harus bantu dia bayar. Keluarga lu banyak akal. Apalagi putra tertua keluarga lu, Lin Yichun. Dia terkenal kejam dan keji. Sekarang dia segagah itu, si Chun bodoh itu. Sialang, siapa yang mengumpatku di belakang? Itu, lu itu rumahnya di mana? Aku akan temui dia untuk minta keadilan. Keluarga lu kan orang terkaya di sini. Masih tinggal di villa mewah. Sewen, deso sepertimu. Mabukah ke tempat seperti itu? Bang malah bikin songong. Ser! Jamie dengan beli kakakku. Kembalikan! Kalau ini juga, kembalikan. Lin Wei, kalau Lu Yichun mau beresin kamu, tempatmu ini gratis pun gak laku. Pertimbangan baik-baik. Mau ganggu kakakku lagi? Bukan. Jangan salah paham kan kamu mau ke rumah lu? Nah, ini kartu namanya. Alamatnya ada di sini. Xiaoyu kan buat apa lebih jahat. Mereka tidak punya akal sehat. Jangan pergi ke sana. Nenek, baru pulang dari luar negeri. Keamanannya harus ketat.
musuhnya kan banyak. Tenang, tuan muda personal sudah ditambah 3 kali lipat untuk melindungi nenek. Dipastikan tidak ada yang bisa masuk. Pergi tunggu. Wah. Kau percaya cinta pada pandangan pertama? Jangan-jangan tuan muda mau kugantikan? Lagi? Kenapa aku bisa suka wanita yang lebih tua dariku? Cinta memang tak masuk akal. Saat itu, kesan pertama aku di matanya pasti seorang penjahat yang keji. Terus aku lagi-lagi, kamu ngapain? Gimana kamu masuk? Sembunyiin apa? Aku lihat. Nama dia? Boleh saja apa? Aku baik-baik saja. Aku butuh ketenangan. Tanpa perintahku, jangan ada yang mendekati sini. Wah, Hati aku. Kakak, kamu punya fotonya? aku... Kamu? Kau mau bunuh dia? Bukan aku sumpah. Kan hasilnya. Aku? Aku ke rumah keluarga lu. Makan malam, jangan tunggu aku. Rumah keluarga lu tuh tempat berbahaya. Nekat sekali. Li Mingshen. Lepaskan aku, mau apa kau? Hati-hati, nanti Xiao Yu keluar. Habis kau lihat. Sudah ku selidiki. Cewek itu kubur keluar berdua, sementara belum balik. Sebenarnya ini mudah dijelaskan. Kamu tumbuh tanpa ibu. 我姐姐又是一个散发母性光辉的温柔女人。 Bukan perasaan seperti pada seorang ibu. Suka pada yang lebih tua itu aja. Jadi pula, kakakku itu cantiknya luar biasa sangat cantik. Oh ya, hutang kakakmu itu bisa aku hapuskan. Tidak. Henry berasal dari Lin bertindak sangat berprinsip. Tak mau menerima imbalan tanpa usaha. Ini 2 undangan jamuan investasi bisnis kecantikan acara keluarga lu. Kau dan kakakmu bisa datang. Kalau dapat investor, hutang bukan masalah lagi. 跟我意思啊，兄弟。 Oh ya, kakakmu harus datang ya. Ya Syachun, aku anggap kamu saudara. Kamu malah mau jadi calon suami kakakku? Ada apa? Aku ada firasat buruk. Lepaskan aku, Li Mingsheng. Kamu... Aduh, baru kenal seseorang, baru kenal ikan yang bisa pinjamin aku uang banyak banget. Tapi dia suka film jenis tu. Apalagi yang dibintangi wanita menikah macam kamu. Ibu yang pakai pinjaman online ilegal. Masih mau aku syuting film untuk jaminan. Kak Gong, sekarang silakan nikmati film yang ku syuting untuk anda. Isteri cantik, suami yang tak berguna. Sebegini, sini uang. Walaupun kamu abaikan, lepaskan aku. Muka! Punya uang barulah punya muka! Ini Shen, Lin Xiaoyu, mana mungkin? Li Mingsheng. Makasih, Xiao Yu. aku kan adikmu. Jangan sungkan, jangan sungkan. Oh iya, bangsat ini. Wah, tunggu sebentar. Aku mau bunuh orang. Bukan. Aku mau bunuh Tansai. Xiao Yu, ya, lepaskan aku. Aku bunuh dia. Xiao Yu. Gak bisa mau seperti dia. Kau korbankan hidupmu tidak mungkin. Ya, kalau aku tidak bunuh dia, sekarang dia akan terus mengganggumu tanpa henti, Xiao Yu. Cukup banyak kamu bantu kakak. Ada hal yang harus kukerjakan sendiri. Percayalah pada kakak. Kakak pasti bisa. Baik. Katanya mau cerai. Aku sudah tanda tangani giliranmu. Kamu tadi hentikan dia. Artinya kau masih cinta padaku. Aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Pergi. Mendingan. Mau apa lagi? Badang yang dibelikan kakakku untukmu, tinggalkan semua.
Sekarang aku boleh pergi. Ki, Profesor dari bajingan itu bagus. Kak jangan sedih, ya? Bukan karena dia, Ayu. Andai aku sadar lebih cepat, anakku takkan hilang. Atau ikuti kata ayah. Tidak pergi dari kampung atau... Sekarang juga belum terlambat. Jangan, surprise! Minggu depan ada forum investasi, Kak. Dengan kemampuanmu pasti dapat pendanaan. Percaya dirimu ya. Semangat! 肖玉扑噜扑噜min tak dia antar pulang，又不让我上楼，到底发生什么事情？Ini bukan si dia. Maaf, Tuan Muda Lu Handong saya. Gagal membuat filem yang Tuan inginkan. Lu Handong. Kenapa adik bisa terlibat dengannya? Tuan Muda, tentang itu tenang saja, Tuan. Di pesta investasi kecantikan minggu depan, saya pasti akan bantu Tuan selesaikan urusan itu. Lagu cantik sekali. Antas dan Syacun pergi lagi lah padanya. Apa yang masih di sini? Ayo bangun. Oke, kalau kamu dapat investasi, bisa nggak kamu belikan aku baju ini? Bisa. Mau ah? Kak, cipuin ayo. Aku mau 8 model pria. Loh, kok mereka juga datang? Nih, kau lihat kayaknya mau melamar jadi cleaning service. Kebanyakan nonton drakor pendek ya. Pakaian mereka berdua formal banget kayak tamu pestasi. Sisi, santai aja. Putra kedalku, Zoha bilang, udah bilang investasinya udah pasti buat kita. 以纯，Handong, keluarga lu kita terlalu banyak berbuat salah hingga menyebabkan generasi orang tua kalian meninggal. Semua di usia muda. Sekarang cuma tinggal kalian berdua. Nek, tenang saja untuk perjamuan investasi bisnis kecantikan. Aku dan kakak pasti akan cari investor yang cocok lagi agar grup bisa kembali ke jalan yang benar. Oke, kalian lanjut menjamu tamu saja. Nek, mau ke ruang istirahat dulu. Bye-bye, Nek. Kak, kan kau tinggal nyaman di desa buat apa pula? pulang cuma buat berebut harta warisan? Masa aku bisa lihat kau sendiri menghabiskan harta keluarga lu? Lecuan jangan lupa. Lecuan jangan lupa. Ibuku menantu pilihan nenek. Ibumu kan juga sudah meninggal. Sudah mati ya, cuma tanah lagi pamer apa? Bicara kalah kecerdasan juga kalah. Aku masuk di TNT. Kamu cuma masuk kampus, abal-abal. Kita kan satu ayah. Ih. Karena ibu kita beda. Kamu pria dewasa. Jangan setiap hari seperti induk ayam cerewet terus. Nanti lihat. Aku datang terlalu awal. Wah, kuat. Aku bisa main gukir. Dulu baru pertama ke kota. Tidak punya ijazah atau kenalan kerja. Apa saja kulakukan. Main gukin masih dulu saat bernyanyi di bar diajari seniman Kunawisma. Kak, kamu salah pinta. Apapun bisa cepat kau pelajari. Tidak seperti aku yang cuma bisa berkelahi. Tidak kusangka kamu masih punya kesadaran diri. Lin Mingxian, kamu kubah di mana-mana ada kamu. Aku sudah bosan mengalahkanmu. Mau gantian kamu yang... Jangan main-main. 我们 Kenny diundang ke sini untuk jamuan investasi bisnis kecantikan. Lihat. Undangannya. Ini undangan khusus keluarga lu untuk tamu terpenting. Hebat apa sih? Cuma black cool. Kami punya itu. Mereka juga punya. Sebenarnya, untuk acara ini, aku hampir pasti menang tapi Lin Wei datang merebut dengan kemampuannya dan reputasi lamanya di industri. Jadi lawan terberatku. Keduanya lagi rencanakan komplotan apa? Hadapi semua tantangan urusan tindakan. Saya yang tangani urusan strategi. Kamu yang urus bisa diatasi. Oke, Wei. Bisa kita bicara sebentar? Apalagi yang perlu kita bicarakan?
Bersikap tertutup begitu. Bukan cara berbisnis yang baik merek Angel Agency-mu. Selain akuisisi penuh, bisa bergabung dengan Emily jadi eksekutif. Keluarga lu investasi 1 miliar. Kalau kau mau Angel Agency, investasi itu pasti jadi milikmu. Akan sediakan kau berhasil. Lin Wei, jangan pilih susah. Kalau kau tidak dengarkan Sisi, Nanti pesta investasi juga mau. Soal perceraian kita, ku biarkan jadi keributan. keluarga lu kan peduli gengsi. Menurutmu, nanti mereka masih mau investasi padamu? Li Mingxuan, isi perutmu cuma dari sama niat jahat. Jadi gimana? Tidak boleh. Tidak sah. Tidak dihukum. Sudah berani melawan. Tamu-tamu, keluarga lu ada di sini. Kau pukul aku, kakakmu juga ikut hancur. Hai? Pukul aku. Kim Xiaoyong, pikir baik-baik setelah pukulanmu itu karir kakakmu tamat. Ingat ya, benar. Enggak kan otot saja tak cukup. Ini dunia orang dewasa. Harus pakai kotak. Tacun si bodoh. Ayo pergi. Sudah tidak ada orang kan? Jangan kira karena nggak ada orang lalu semuanya aman. Mereka ada di luar. Kamu pukul, aku teriak. Kamu pukul, aku teriak. Mereka tetap bisa dengar. Pukulan bang-bangku hari ini tidak bisa telepon lagi. Xiaoyu, biar kakak mainkan serangan berlipat untukmu. Begitu musiknya dimulai, semua suara akan tertutupi. Termasuk teriakan si brengsek. Waduh, kenapa tiba-tiba kami dipanggil keluar? Tenang dulu semuanya. Aku sudah siapkan untuk kalian seorang master Gujin ternama untuk tampil sebagai musik penyambutan. Kerja tuh kejam sekali tindakannya. Tadi bukannya ada pria yang gitu ya? Ini namanya harmoni tenor, pengiring bujang tenor yang kudatangkan dari Italia. Oh, begitu Tuan Muda Lu sungguh perhatian. Tolong! Zaman kuno barang paling berharga yang kumiliki. Ya berdiri. Aku berikan wagamu. Bisa lepaskan aku? Ini, benda ini. Ya sudah, ya sudah. Kak Kejamperan sudah selesai soal cara merebut proyek ini. Sekarang terserah kamu. Jangan bergerak, gua habisin kau. Itu saja presentasi proyek saya. Tingkat pengembalian tahunannya pasti melebihi bayangan kalian. Ya. Ketua lu yang terhormat, bagaimana pendapat Bapak? Tekanan yang luar biasa kuat pantas. Latar belakang dunia hitam, kepala keluarga lu. 7 orang itu ngomong panjang lebar tadi, aku hampir ketiduran. Rangkumin apa katanya? Singkatnya, dia rentenir. Sialan, aku cuma mau membersihkan rekam jejak buat mengumpulkan pahala diam-diam keluarga lu. Biar cucuku bisa selamat. Kasar bajingan, kau selalu kasih ide ki. Ini kau mau menghancurkan keluarga lu? Penye, tenang dulu. Harimau hitam. Curus ini. Siap. Oh ya, kan sudah aku suruh kau dan Icun untuk rekrut lebih banyak orang. Sudah siap? Nenek sudah siap. Alas, ayo naik alias. Gadis ini manis sekali. Silakan kamu bicara. Para hadirin,
Rencana Amy saya agar semua perempuan di dunia dapat menemukan versi terindah diri mereka. Diri mereka yang paling indah. Aku suka perkataan itu. Aku suka perkataan itu. Aku suka perkataan itu. Laksanakan, laksanakan, laksanakan. Intinya adalah kecantikan. Intinya adalah kecantikan. Intinya keindahan. Fokusnya pada perasaan keahliannya bisa dirangkum dalam satu kalimat. Ini semua yang dulu saya ajarkan padanya. Intinya keindahan, fokusnya pada perasaan. Kalau gitu, Kak Vivi, kalau dirangkum dalam satu kalimat untuk mengungkapkan perasaannya, Esensi industri kecantikan adalah menciptakan keindahan dengan keahlian dan ketekunan. Menemukan setiap perempuan keindahan unik yang menjadi miliknya. esensi industri kecantikan adalah menciptakan keindahan dengan keahlian dan ketekunan agar setiap perempuan bisa menemukan keindahan khas yang menjadi miliknya. Ternyata dia mencuri ide saya. Pujian yang bagus. Jelaskan lebih detail. Terima kasih pujiannya secara spesifik. Itu projek-projek saja. Tak pernah saya tunjukkan ke orang lain. Jangan-jangan malam itu. Sayang, ini sup yang aku masakin. Diminum dulu. Sudah larut. Masih ngejar proyek. Mending serahkan ke Alice. Ini nih, ini kan pengalaman 10 tahun saya yang untuk investor. Semua rahasia dagang nilainya sampai 1 miliar. Rahasia? Ya. Kalau gitu, harus saya pelajari. Lihat saja, lagi yang kamu nggak ngerti. Waktu itu saya heran Lee Ming-sheng yang tak peduli pekerjaan saya tak disangka. Kamu perhatikan begitu serius. Sederhananya, tugas kita memanfaatkan kecemasan wanita akan kecantikan. Ini model bisnes saya. Ini adalah model Shangya. Saya kosong return setahun mencapai 300%. Terima kasih. Baik. Persis seperti data saya. Nek, Alice ini menurutmu bagaimana? Memanfaatkan kecemasan memang kedengarannya tidak. Tapi belum bisa, tapi tak bisa disebut tidak etis, tapi tak bisa disebut tidak etis GU, tapi tak bisa disebut tidak etis, tapi perusahaan kan juga perlu untung. Penjelasan bagus. Yichun Guk. Kalau orang yang kamu rekomendasikan. Selanjutnya, persilakan Miss Lin Wei. Ya, secara sejamu sudah saya bahas semuanya. Lihat saja kamu bisa buat apa. Itu semua pendapat lama saya. Sekarang saya sudah berubah. Termasuk tentang industri kecantikan. Wah, percaya dirinya baik. Saya lihat bagaimana kamu membantah diri kamu yang dulu sang jenius industri itu. Lin Wei. Ibu Lin. Jika saya sebulan lalu 100% akan dukung ide Ibu Alice. Tapi bulan ini saya banyak mengalami dan banyak memahami. Jadi saya sekarang tidak begitu setuju. Menarik. Kami bukan datang untuk dengar ceritamu. Jangan banyak omong. Langsung ke proyek. Kecantikan sejati bukan menciptakan kecemasan, tapi memberi ketenangan. Kau satu-satunya keluargaku, Sarah. Jagalah dirimu baik-baik. Yang kami hadapi bukan sekadar wajah yang perlu diubah, tapi orang dengan luka dan kisah yang perlu didengar dan disembuhkan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Malam ini aku tidur di sofa. Aku yang menjaga pintu. Ibu bicara soal kehidupan. Tapi yang ku maksud adalah semangat hidup, menjadikan kulit yang lelah oleh hidup bersinar kembali, memberi sandaran pada jiwa yang terbelenggu. Keluarga pendukungmu datang mulai sekarang. Tak ada yang berani ganggu kamu. Bisnes yang jujur mungkin tak bisa beri keuntungan 300% setahun. Tapi yang bisa kita dapatkan adalah kepercayaan klien selama puluhan tahun. Inilah yang tak tergantikan. Nilai sejati. Ketamu bagus. Tapi bisnis bukan lama. 不是慈善行。Kau. Wah. Indah sekali kata-katanya. Tapi bisnis bukan tempat amal kepercayaan bisa jadi makanan. Kepercayaan memang tak bisa jadi makanan. Tapi bisnis tanpa kepercayaan pasti tak akan langgeng. Adik saya agak kasar, tidak membuatmu takut, kan? O3. RO. Wah. Ini ingin membangun fondasi usaha jangka panjang untuk kita. Maka pilihan kita haruslah meter dan prinsip yang mampu bertahan ujian waktu. Jadi saya yakin Ibu Lin Wei. Hingga. Sudahlah, satu hanya mau uang, satunya mau komitmen dapat kalian bikin kepala nenek pusing kalian berdua. Anak perempuan masing-masing ada benarnya. Satu realistis, satunya realistis, satu realistis, satunya realistis, satu realistis. Praktis. Setia? Baiklah, saya tak akan putuskan investasi ini sekarang. Sebulan lagi ada perjamuan keluarga lu. Nanti saya beri jawapan akhir. Nanak. Sudah aku lelah Yichun, antara aku pulang. Pandong, kamu pergi dulu. So, aku dan Yichun perlu bicara.
Kucu apa kamu suka sama Lin Wei? Aku Dari dia masuk, mata kamu seperti menempel terus padanya. Kaki di pangku. Kamu jagain banget. 1000亿. Kamu yakin bisa menghadapinya? Shisha. Yakin, pasti yakin. Kasar, si bodoh sudahlah. Mari pulang dulu. Ma. Hebat. Kate, kali ini kakak pasti bisa bangkit kembali. Tentu saja, karena kini aku tidak lagi berjuang sendirian. Tasyachun, kok kamu datang? aku Berlin Wei, saya Lu Yijun. Hanya ingat cinta, lupa teman. Tuan Muda Lu, saya ingat tenggat pembayaran belum tiba kan? Saya bukan untuk menagih hutang keluarga saya, yaitu ketua grup Lu. Menugaskan saya ke kantormu untuk pengamatan dan penilaian di lokasi. Selama sebulan pendapatan penjualan bulan Januari akan dijadikan sebagai salah satu kriteria penilaian utama. Pengamat proyek khusus keluarga Lu akan menilai kemampuan operasional saya dan tingkat penerapan konsep sebagai dasar untuk keputusan akhir pesta keluarga. Dia tinggal di rumah kami. Nenek saya berpendapat konsep proyek meski diutarakan dengan menarik tidak sebanding dengan operasi nyata yang lebih meyakinkan. Anda tidak akan menolak, kan? Tentu keluarga Lu berhak menilai. Saya masuk dulu. Kakakmu tampaknya kurang senang. Sudah pasti. Sudah pasti. Omong kosong kamu kok kayak guru BP di situ senang sekali tadi. Aku mau bantu kalian. Terus gimana? Biar logonya Berlin itu, diam saja, bayar. Uang, nggak boleh nenek khusus berpesan. Aku cuma boleh mengamati, nggak boleh kasih uang. Kalau tidak... Tapi soal utang kalian, aku yang berwenang batas waktunya dihapus. Bukan berarti nggak usah dibayar. Cik, mau dia lagi nggak baik? Aduh. Direktur Lin, Anda baik sekali kepada kami. Tapi pihak Amerika tawarkan gaji 2 kali lipat. Maaf, kami juga ingin hidup lebih baik. Wajar. Orang ingin maju. Kau Wei memang sangat pengertian. Kalian datang untuk apa? Tentu untuk melihat lawan kita. Tunggu setelah ini selesai. Kok mereka bisa berfoto? Tempat ini akan kurenovasi total. Oke. Dua manis ini, mimpi kalian muluk ya. Ini perang bisnis, bukan perkelahian jalanan. Cuma andalkan kekerasan. Sekan cukup. Harus pakai otak. Paham? Kampung lah. Ayo, pekerja omset bulan ini harus kalahkan mereka. Ya, pasti. Biar mereka lihat kemampuan saya. Rencananya? Saya sudah lama di bisnis ini. Masih ada klien lama. Sekarang, hubungi semua klien lama. Amankan fondasi. Baik. Ibu Dang, saya Lin Wei dari kantor akuntan malaikat. Kantor kami dibuka kembali. Saya disiapkan khusus untuk ibu direktur I dari IMU yang hubungi saya, katanya. Kalau aku ke sana, diskonnya 70%. Dikasih produk high-end lengkap gratis lagi. Nggak bisa ditolak deh. Ibu Dang, coba pertimbangkan lagi. Tia, Zero, antarkan tamu. Silakan. Tempat orang kaya memang enak ya kak. Lihat dong. Kantor kami baru buka. Hari ini ada promosi. Bisa cari tahu ya. Dia apa? Tangkap dia! Gimana di sini? Alice, ternyata pas aku hamil. Ambil data klien dan cara komunikasinya. Sudah dipelajari dan dialihkan. Sayang. Aku ada kabar buruk. Tidak bisa kak kasih kabar baik saja. Kabar buruk apa? Li Mingxian di luar menyebarkan desas-desus bilang kamu sangat terpukul karena perceraian kondisi emosimu sangat tidak stabil. Bahkan sebelumnya hampir bunuh diri, dia juga bilang, orang dengan kondisi mental begini dan berani percayakan wajahmu untuk diotak-atik. Jimmy seksi menulis ini, aku akan segera menyopek mulutnya. Xiaoyu, tenang dulu. Terus gimana dong kak? Tindakannya sudah sangat menghina kita. Tujuan mereka adalah untuk memancing emosi kita. Agar kita panik dan bertindak ceroboh. Kalau kamu menemuinya sekarang, justru membenarkan dugaan mereka yang memicu ketidakstabilan emosi Rumon. Lagi pula juga akan berdampak pada kantor kami yang baru dibuka kembali kami dengan pemberitaan negatif. Kami tak mampu ikut perang harga. Ya, perang rumor juga terlalu merepotkan. Lalu harus bagaimana? Biarkan mereka mencemarkan nama kita. Mereka mengejar klien yang hanya mau harga murah. Pakai rumor untuk mengusir calon klien yang ragu.
Target kita adalah orang yang benar-benar butuh solusi. Ya, ni pengaruh sendiri. Pengaruh? Maksudmu? Perang harga hanya akan membuat kita terjebak. Kita butuh sebuah kasus yang benar-benar punya pengaruh. Yang bisa menunjukkan keahlian dan hasil kami kasus yang bisa dilihat publik agar kita bisa menepis desas-desus dan mengubah situasi. Orangnya adalah influencer paling viral belakangan ini. Cu baby, cu Bob, cu baby, cu Bob, cu baby. Siapa? Aku kenal dia. Dia teman SMA aku. Dia bahkan pernah kirim surat cinta padaku. Bagus. Kalau gitu, kita temui cucu baby. Gunakan pesonamu untuk menaklukkannya. Cuma 30 juta? Mau aku jadi endorser mereka? Suruh mereka pergi. Aduh, ada orang dari luar masuk cari Bapak. Sudah berapa kali saya bilang harus membuat janji sebelumnya, tahu? Maaf, Pak Ju. Lama tidak berjumpa. Teman sekelas yang siomay. Lu Yichun. Dasar kamu. Ji, jangan panggil nama asli saya. Sekarang nama saya Cucu Baby. Tidak menyangka tomboy dulu. Sekarang jadi begitu. GUFT. Cantik? Beta, Cima. Jangan bercanda masa. Jangan bercanda masa. Urusan penting dulu. Kamu ini orang apa sih? Berani bicara begitu pada aku? Kamu ini orang apa sih? Berani bicara begitu pada aku? Kamu Halo, Nona Chu. Saya Lin Wei dari kantor malaikat. Kantor kami baru saja dibuka kembali. Saya ingin mengundang Anda sebagai yang pertama duta pengalaman pembawa. Oh, kalian itu yang digugat bangkrut mantan suami di internet kantor hukum itu minta saya mendukung kalian. Risikonya terlalu besar. Soal kompetensi Lin Wei, bisa saya jamin Xiumei. Aku tahu kamu sekarang influencer besar, tapi kalau kamu bisa bantu dia, aku berhutang budi besar padamu. Lu Yichun yang keras kepala sejak kecil, ternyata bisa meminta bantuan? Itu pun demi seorang perempuan. Dia itu siapa buatmu? Dia sedang ngejar kakak saya. Boylah. Oke. Mengingat kita teman sekelas lama, dan akhirnya dia jatuh cinta. Aku bisa bantu kamu. Tapi, kamu harus setujui syaratku dulu. Syarat apa? Acuh, CEO dari Emily barusan telepon minta. Anda jadi duta tahunan mereka. Mau bayar 3 kali lipat harga pasar. Harga pasarku kan kamu tahu. Tapi, kamu harus bayar 3 kali lipat. Kamu sanggup bayar? Silakan pergilah. Dari si Imo itu apa dia mata-mata kita? Kata Xiaoyu, bentusan, jangan. Jangan, bapak muda lu statusnya tinggi, muda lagi tampan. Tidak perlu untuk wanita cerai seperti saya buang-buang waktu. Kau sudah cerai, bukan? Maksudku bukan itu. Hah? Lagi ngapain kalian? Nggak ngapa-ngapain. Oh ya, kalian sadar nggak? Cucu kalau ngomong sama kita, selalu pakai masker. Oh ya benar. Apa napasnya bau? Cek, acara yang baru dia datangi sama video yang dirilisnya. Oh ya. Oh dia sudah lama tidak muncul di publik. Ini catatan setengah tahunnya. Ternyata, dia selalu pakai masker. Ayo, kita kembali. Kali ini, cucu pasti kurai. Tidak cucu kolaborasi dengan kami adalah kerjasama yang saling memuatkan. Bertak dengan kantor kecil penuh isu negatif hanya akan merusak citra anda. Nona Chumeski, saya tak mampu bayar endorsement 3 kali lipat. Tapi yang saya tawarkan bernilai lebih dari uang 3 kali lipat. Bahkan dengan harga 30 kali lipat, di luar pun mungkin sulit didapat. Oh, apa sangat istimewa? Setelah kecelakaan 6 bulan lalu,
Anda pasti terus hidup cemas. Kalau tidak salah, wajah Anda belum juga pulih. Benar, saya sudah cari banyak klinik dok. Tapi tak ada yang bisa obati wajah saya. Saya bisa rancangkan program kontrol wajah revitalisasi alami untuk anda. Kali ini bukan soal jadi duta. Saya hanya ingin ajak anda sebagai duta pengalaman pembaruan kami untuk buktikan hasilnya secara langsung. Kalau tidak berhasil gratis duta. Soal ini, kami benar-benar bisa melakukannya sebagai influencer kecantikan ternama. Nama saya Lin Wei di dunia kecantikan. Pasti sudah anda kenal. Saya tahu. 3 tahun lalu, Anda menangani siswi korban luka bakar secara gratis dengan metode ini. Setelah operasi, wajahnya kembali seperti semula. Soalnya operasi ini tingkat kesulitannya sangat tinggi. Hanya kakak saya di seluruh dunia yang mampu. Kau sedang bicara besar cuma operasi biasa ya? Sisi kan lulusan luar negeri, lulusan terbaik. Mungkinkah? Sisi, setuju kan? Ya, Bu. Kamu tuh yang suka membual. Setiap hari kamu membual. Yang ini saya benar-benar tidak bisa. Maukah Anda bayar 3 kali lipat untuk mempertahankan ilusi yang harus ditutup-tutupi dengan hati-hati? Atau beri kami kesempatan? Biar kami tawarkan harga internal yang tak bisa Anda tolak untuk kerjasama yang mendalam. Direktur Chu kerja sama kita. Kapan perawatannya dimulai? Kini arus mikro yang dikombinasikan dengan infus nutrisi dapat mengaktifkan sel-sel anda jaringan lunak yang menyusut di bawah kulit. Tapi prosesnya akan terasa sedikit pegal dan bengkak. Saya percaya kamu. Hari ini masih bisa bantu saya jalankan perawatan ini dengan baik. Lihat garis di sini lebih halus kan? Iya, bagian sini lebih kendur dari sebelumnya Lin Wei. Kamu hebat sekali. Perawatannya butuh 1 siklus penuh. Kamu harus konsisten hasil. Akhirnya pasti luar biasa. Bagus sekali. Nanti saya di media sosial mengunggah video beritahu kabar baik nih. Teman-teman, masalah yang lama mengganggu saya ternyata bisa diatasi dengan mudah. Nah, Lin Wei ini orang-orang datang padanya. Popularitas cucu. Lin Wei menangkap peluang itu. Dibesike, bisa-bisa dia bangkit lagi. Kerana Lin Wei menang dengan teknik. Jadi, gagalkan tekniknya. Hancurkan total reputasinya. Siamau khusus yang akan dia pakai itu kalah ganti dengan zat yang jika tersentuh langsung picu dermatitis akut. Nanti influencer tak cucu. Baby mukanya rusak. Lihat bagaimana akhirnya. Pangeran, lu aksi licik begini keahlianku. Li Mingxi, emang khas kamu. Ingat cepat dan rapi. Hai. Katanya, kamu punya 100 juta penggemar, benarkah? Katanya, kamu juga tidur dengan penggemar. Gimon, kamu maksudnya tidur dengan penggemar? Xiao Oyu. Nona Chu, mohon istirahat lagi sebentar. Nona Chu, mohon istirahat lagi. Nona Chu, mohon istirahat lagi sebentar. Kami segera akan siapkan perawatan diambil dari kulkas serum khusus Ibu Chu. Nanti kamu ditanya, aku maksudnya tidur dengan penggemar, Lisa. Wah, kenapa mataku terus berkedut? Terlalu khawatir. Sudah saya update. Kamu istirahat lagi dulu. Serum ini rasanya tidak beres. Kenapa? Baunya dan warnanya aneh. Aroma dasarnya ada tambahan. Bau bahan kimia. Warnanya juga lebih keruh dari biasa. Di bubuk ini ada yang menambahkan bahan alergen kuat. Kalau dipakai di wajah bayi cucu, kurang dari setengah jam bisa memicu dermatitis kontak parah. Ya, wajah bisa terluka parah. Serumnya sudah dipalsukan. Pantas saja tadi mataku kedutan kuat. Kak, tunggu ya, aku akan ambilkan kembali. Wah, membusuk ini dari baunya saja pasti Li Mingxi. Dia pasti belum jauh. Kenapa belum masuk ruang operasi? Silakan beristirahat sebentar lagi. Silakan beristirahat lagi. Kami akan segera mulai. Sepertinya
就是林伟itu bertindak semua ya. Ternyata kalian yang melakukannya, Kak. Jangan sembarangan bicara. Oh ya, kami menyiapkan beberapa hadiah untuk kalian Ibu Linwei. Konon, Anda sedang mengoperasi cucu babi influencer besar berseratus juta pengikut selebriti internet besar cucu melakukan operasi pakai obat buatan ilegal. Obat ilegal. Oh, Ling Wei, kau ini kenapa? Cucu, jangan main-main dengan wajahmu. Siapa yang izinkan kalian masuk? Kau tahu tidak? Menuduh tanpa bukti melakukan tuduhan. Aku bisa tuntut pencemaran nama baik. Tuan Modelo, kami terima laporan resmi. Harus bertanggung jawab ke publik. Kakakku mungkin tergoda oleh orang luar untuk kebingungan, tapi demi keadilan, aku rela serahkan dia. Sia, dikejar terus eh. Bang. Oh, kucing. Ayo,操！ Memang Kau yang melakukan semua ini. Memang aku yang melakukannya. Mau apa? Tapi kau tak punya bukti kau. Seorang aku saja. Jangan libatkan Lin Wei. Jangan libatkan Lin Wei. Jangan libatkan Lin Wei. Kau sedang memohon padaku. Sikap memohon seperti ini harusnya lebih merendah tuh. Baiklah. Anggap saja aku yang memohon padamu. Lu Yichun, akhirnya kau mengalami hari ini juga. Silakan lanjutkan wawancaranya. Baik. Laporkan saja ke polisi. 不用麻烦了。记住就 telepon polisi. Tertangkap basah. Bajingan ini yang menukanya. Ini seri serum yang sudah ditukar Li Mingxian. Kau ampunilah aku. Aku terpaksa. Semua yang kau suruh kukatakan sudah kukatakan. Katamu asal sandiwara ini selesai. Setelah kasusnya dihebohkan lalu dibalikkan. Kau akan setuju menikah lagi denganku. Kau tidak bisa ingkar janji. Li Mingxian, mau kosong apa? Lepaskan aku! Menikah lagi? Lin Yushi, demi menyelamatkan Keria dan reputasi Anda rela berkomplot dengan mantan suami. Cheers bahkan menawarkan rujuk sebagai transaksi. Lin Wei, kau keterlaluan menggunakan wajahku sebagai taruhan untuk rujuk kalian berdua. Iya! Bohong! Berani kamu berbohong! Li Mingxi, lihat keadaanmu sendiri. Sudah seperti apa sekarang? Judi hutang selingkuh. Segala cara kau tempuh untuk mengganggu Lin Wei. Dia saja menghindarimu alasanmu ini. Bodoh sekali yang menggelikan. Itu benar. Dia masih mencintaiku. Katanya, hanya dengan begini, orang-orang akan bersimpati padanya. Dia bisa mendapatkan Tuan Lu. Dengan nona cucu yang penting. Katanya, hanya ini cara terbaiknya untuk bangkit. Kak Wei Wei, aku tahu kau tak bisa melupakan Kak Mingxian. Jenda ingin kembali bersatu dengannya. Tapi jangan gunakan cara yang merugikan pelanggan ini. Kau juga dimanfaatkan dia. Si cuma pakai pengaruh keluarga lu buat memenuhi niat asmara mereka. Wajahku bukan bagian dari permainan kalian. Lin Wei, aku akan expose kamu di akun media. Benar, Chu. Lin Wei, akui saja. Kalau diakui, kita bisa rujuk. Hidup kita bisa berjalan baik. Baik. Aku bisa mengakui. Savana kebakar. Tentu saja kalau kau mengaku, kita bisa. Baik. Aku akan bilang ke wartawan bahwa akulah Lin Wei yang menyuruh mantan suamiku, Li Mingxian, pada selebritas stop internet cucu baby. Keserumnya bahan pemicu alergi kuat. Nah, benar. Tapi Li Mingxian, kau pernah mikir nggak? Begitu aku ini bukan cuma masalah bisnis biasa atau drama cinta. Ini penganiayaan yang disengaja. Aku bisa dipenjara. Reputasiku hancur. Kalau tahu begini, ngapain dulu? Tapi Li Mingxian, kau yang melakukan itu. Ini konspirasi. Mama? Hidupmu akan hancur total demi utang judi receh ni. Demi membantu orang lain menjebakku. Kau pertaruhkan seumur hidupmu, Li Mingxian. Apakah ini setimpal? Aku juga tidak tahu ini serius. Aku juga tidak diberitahu. Masih ada yang tidak kamu tahu.
Sekarang sudah tahu kan? Wartawan sudah merekam. Wartawan sudah merekam. Semua. Atau mau dibantu ingat oleh hukum. Uang aku ngomong sama dia, langsung bawa ke kantor polisi ya. Lekor Alis dan Lu Handong yang menyuruhku melakukan ini betulnya juga mereka yang kasih atau mereka asalkan beras. Soal nama mereka bilang kalau sudah beres nanti mereka akan bayar utang judi saya. Dan soal rujuk ni, saya tak mau masuk penjara. Saya tidak terlibat dalam ini, sayang. Omong kosong. Asal tuduh. Jasad omong kosong. Tuan Muda Lu, benarkah yang dia katakan? Benar, Direktur I. Tolong jelaskan. Jelaskanlah, Lin Wei. Taktik serang untuk mundurmu ini. Ben mati yang terhidup kembali sungguh luar biasa. Terima kasih selalu membela. Tidak apa-apa. Oh ya ampun, ya ampun. Wow. Eda, Pipi. Pipi, chemistry kalian lumayan kan tahu. Hitch. Aduh. Serahkan semua kameranya. Kejadian hari ini. Siapa pun yang bocorkan sedikit pun berarti bermusuhan dengan keluarga lu. Pertimbangkan sendiri akibatnya. Stop merekam. Stop merekam. Stop merekam. Stop merekam. Stop merekam. Serahkan. Pergi. Rupanya nenek sudah tahu. Wartawan sudah pergi. Zolah. Hari kita main lagi. Ayo main ah. Hehehe. Lu Handong kau ingin mengalahkanku. Tidak masalah. Bazingan bisnis, kita andalkan kemampuan masing-masing. Tapi gua harap kau pakai cara yang lebih jitu. Bukan taktik kotor dan licik. Yang mempermalukan keluarga lu berkita. Kita Lin. Ayo pergi. Li Mingxie, si manis itu tidak bisa bantu, cuma bikin masalah. Tuan Kedong, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nanti sakit, karena marah tidak ada untungnya. Mana mungkin aku tidak marah. Sekarang dia sudah tahu soal ini, dia akan berpikir, apa tentangku? Sejak kecil, apapun yang kulakukan, di matanya, aku tak bisa menyaingi Lu Yichun. Aku tak pernah menang darinya. Masih tanya kenapa aku marah. Kedong, bagaimana kalau aku redakan amarahmu? Kapang! Aku gelatai, minta maaf. Hajar saja aku sama Wowo. Sungguh norak. Jangan anggap aku ini bunga lemah, lantas kau bersikap lembut. Ayo. Li Mingxing, sayangmu. Jangan berburu, dia masih berguna. Sayang ini bopa. Nenekmu, punya sahabat karib yang akrab. Maksudmu nyonyaku dari Jiangnan itu? Tapi nenek keluargaku dari kecil anak orang kaya yang manja. Satu-satunya hobi yang cari penghadamu itu. Itu tidak penting. Yang penting di mata nenekmu, perkataannya sangat berpengaruh. Kamu tahu caranya? Suruh Li Mingxie untuk menemuinya agar dia mendukung kita. Astaga. Katanya dia suka pria tampan. Wajah bukan tidak putih. Aku sudah selidiki riwayat nenekku. Dulu waktu muda, dia suka seorang pemain opera pria sayangnya. Pemain itu meninggal muda, menjadi cinta, tak terlupakan seumur hidupnya. Apa hubungannya dengan Li Mingsheng? Cinta tak terlupakan ini adalah adik kakek Li Mingxie. Wajahnya hampir persis sama. Wah, kebetulan yang keterlaluan. Jangan banyak bicara kau. Pulang, cuci bersih-bersih. Suruh utama kakimu cuci beberapa kali. Lain kali kuatur kalian bertemu. Pergi. Leluhur soal penyiaran kedua perlu diteguh. Tidak perlu. Biarkan dia bertingkah. Aku ingin lihat. Baiklah, latar belakang Lin Wei hasil penyelidikannya. Silavi. Lin Wei anaknya Ashan. Leluhur Anda kenal ibunya. Sebelum menikah, dulu asisten paling andal saya. Cuma prinsip kami berbeda. Jadi kami berpisah.
Bagus. Ada apa? Oh, Dengar-dengar besok kamu ada jamuan keluarga. ada 2 proyek. Mau didanai? Ya. Oh ya, saya kasih tahu. Si Alice itu cewek muda itu. Saya kenal orang yang baik. Kamu danai saja dia. Karena kamu yang rekomendasikan. Pasti saya pertimbangkan serius. Oke, baik. Saya ada urusan. Tutup dulu. Semua yang kamu minta sudah saya sampaikan. Ini sup tonik naga harimau yang baru direbus. Bagus sudah berkali-kali. Lepaskan saya. Kalau bukan karena fisikmu kuat, berani kamu bicara begitu, kamu masih bisa keluar hidup-hidup. Ayo, minum. Patuh. Nah, begitu minum. Nenek lebih menghargai prinsip dan integritas, bukan data eksperimen. Tapi justru karena itulah, saya harus pertimbangkan setiap langkah matang-matang. Tidak boleh ada celah untuk diserang siapapun. Oh, saya masih di sini. Jejak. Lu Handong itu pasti punya niat jahat. Tatapannya ke aku penuh kebencian. Firasat Xiao Yu selalu tepat. Aku akan suruh anak buah memperketat pengawasan pada Lu Handong dan Alice sebelum jamuan keluarga. Tidak boleh ada masalah. Silakan duduk. Jamuan keluarga hari ini pertama untuk berkumpul adalah untuk berkumpul. Secuci juga untuk meletup acara investasi kecantikan sebelumnya. Lin Wei Alice. Proyek kalian berdua sudah saya dengar. Rencana Emily Limu mengutamakan efisiensi mengejar imbal hasil. Itu bisnis yang bagus. Terima kasih nenek lu. Lin Wei, bisnis kecantikan yang kau maksud bukan ciptakan kecemasan, tapi penghiburan. Merawat kulit yang terkikis hidup agar kembali bersinar. Membantu jiwa yang hilang, percaya diri temukan penopang. Perkataan ini tepat mengenai perasaan saya. Bertahun-tahun lalu, dulu ada seseorang di sekitar saya dan pernah mengatakan hal serupa padanya. Wah, dia asisten terhadap saya. Juga jenius langka di bidang kecantikan. Kami pernah berjuang bersama. Sayangnya kemudian, prinsip kami berbeda akhirnya berpisah. Namanya Han Lingshan, Lin Wei. Ibumu juga bernama sama? Kau kenal ibuku? Lebih dari sekadar kenal Aishan, teman yang saya rugikan. Melihatmu, seperti melihatnya waktu muda, sama keras kepalanya, sama teguhnya, sama keras kepalanya, sama keras kepalanya, sama keras kepalanya. Sama berbakatnya, sama pedulinya pada orang, bukan sekadar demi uang. Lin Wei, kemampuanmu, integritasmu, semua aku lihat. Hari ini akan kuserahkan titipan yang lebih penting. Hi Chun, kulihat tumbuh besar, tak kemampuan dan karakternya prima. Sedangkan kamu, Lin Wei, tangguh baik hati profesional. Juga mewarisi keteguhan ibumu hari ini. Untuk anak saya yang tak berguna ini, izinkan aku yang memutuskan Lin Wei. Maukah kau menikahi Yi Chun? Jadi menantu cucu keluarga kami. Nenek Lu, Anda baik sekali pada saya. Tapi, saya hanya wanita yang sudah cerai. Saya tidak pantas untuk Icun. Xiao Wei, sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah menyukaimu, aku sudah menyukaimu, aku sudah menyukaimu. Setelah sekian lama bersama, aku sadar sudah sepenuhnya jatuh cinta padamu. Icun, kamu masih muda. Tidak perlu. Xiao Wei aku, Lu Yichun di hidupku ini. Hanya kamu yang kubutuhkan. Nona hal lain, tak perlu kau risaukan. Kecuali, kalau kau tak punya rasa pada Yi Chun, kau tak suka Yi Chun. Tidak sudah, jangan lanjutkan. Hari kau umumkan, Lin Wei adalah menantu pilihanku. Kelak, setelah aku tiada aset inti keluarga Lu dan saham pengendali, akan diwarisi cucuku, Lu Yi Chun, menantuku. Lin Wei akan diwarisi bersama oleh pasangan ini. Dia seharusnya tiba. Dia seharusnya tiba, Laulu. Sahabat karibku, saya keberatan. Kenapa kamu datang? Kalau saya tidak datang, kamu pasti sudah ditipu perempuan ini. Sudah tidak bisa punya anak. Harapan terbesar nenekmu adalah keluarga you punya banyak keturunan. Bohong Lin Wei ini adalah titik lemahnya yang mematikan. Pantas saja ibuku berpesan sebelum meninggal. Semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya hatinya. Terima kasih pujiannya Lin Wei. Mereka berkata benar. Ya, tapi bukan maksudku menyembunyikannya. Aku tidak keberatan. Apapun yang terjadi pada Lin Wei, aku akan menikahinya. Yi Chun, masalah ini, kita harus hormati nenekmu. Kecuali kamu tidak mau hak waris keluarga Lu. Demi Lin Wei,
Aku rela melepaskannya. Aku tidak mau Yichun. Dulu demi seorang pria, aku putus hubungan dengan ayahku. Aku tak mau kau. Alhat, jangan dulu putar musik latar sedih tentang perpisahan seperti ini. Aku ada ide yang belum matang. Belum matang ya, jangan bicara. Ketakulah. Sekarang yang jadi masalah cuma karena keluarga lu tak punya penerus. Tapi, di keluarga lu kan bukan cuma Lu Yichun. Lu orang laki-laki dewasa. Lin Xiaoyu, apa maksudmu? Begini, kalau kamu mengakui Lu Yichun sebagai ayah, barangkali 50-60 tahun lagi kamu bisa mewarisi keluarga lu dengan sempurna. Omong kosong. Nenek! Dia mempermainkanmu. Bukan kalau begitu. Anak pertamamu nanti. Kamu serahkan saja kepada Yichun. Kalau tidak setuju, tinggalkan keluarga lu. Jangan harap dapat 1 sen. Aku setuju. Genius sekali. Aku tadi hampir berhasil jadi bibi kecilmu. Nenek tua itu sama sekali tidak berguna. Kalau aku dicinti Xiaxiu, kalau dia semalam-malam, dia semalam-malam, dia 10 kali penuh, 10 kali penuh. Loki Lumah, kamu tenang dulu. Marah sekarang tidak menyelesaikan masalah. Kalau begitu, solusinya apa? Ada satu cara lagi. Tapi apakah Kak Dong cukup tega? Maksudnya? Kun, nenek moyang. Gen salahkan Lin Wei. Tidak bisa bagaimanapun. Dia nenek saya. Pria sejati harus tega Kak Dong. Kau rela Lu Yichun mendominasimu seumur hidup? Mendominasimu seumur hidup? Kalau begitu, katakan harus bagaimana. 我们这样。 Hati-hati. Xiaowei, kau sudah bekerja keras belakangan ini. Perusahaan Yichun kan sibuk. Masih menyuruhmu datang ke sini setiap hari. Jangan begitu, Nek. Dulu waktu kecil, ibu pergi lebih dulu. Bisa merawat orang yang lebih tua. Membuatku merasa tenang ibu kamu. Asal, kalau lihatmu sekarang begitu cakap. Dan baik hati. Pasti sangat bangga di hati. Kalau dulu, aku tidak terlalu keras kepala ibu kamu. Tidak akan pergi terlalu cepat, Xiaowei. Kamu tidak marah padakan? Yang sudah lewat, biarlah berlalu. Oh iya, Nek. Aku ke dapur lihat-lihat dulu Ibu Wang. Obatnya sudah siap. Malam ini, tempat biasa siapkan barangnya. Sudah siap tidak berwarna dan berbau. Efeknya baru muncul sebulan kemudian. Ibu Wang, obatnya sudah siap. Sudah, Ibu Wang. Wajahmu, kenapa sangat pucat? Kau tidak enak badan? Aku akan minta kepala rumah tangga memberimu cuti. Terima kasih. Aku hanya sedang haid istirahat sebentar saja. Sudah membaik-baik. Aku antar obat ini dulu. Arshao ya. Tuan muda kedua ini, 20 ini, 200,000. Cukup untuk lunasi utang rentenir anakmu. Setelah beres, akan ku kasih lagi 300,000. Biayai sekolah cucumu di Australia. Arshao ya. Bubuk obat itu apa sebenarnya? Nenek kondisinya tidak baik. Bagaimana? Bagaimana kalau... Jangan tanya yang tidak perlu. Nek, batukmu belum reda. Perlu panggil dokter lagi. Tidak perlu. Sudah tua. Tubuh memang mudah sakit. Merepotkanmu. Sibuk kerja, masih harus jaga Neni. Jangan begitu, Nek. Aku masih ingin dengar ceritamu tentang ibu. Nek, waktunya minum obat aku saja. Lin Wei, semakin baik kau jaga nenek nanti. Kecurigaan padamu makin besar. Ibu tahu. Maaf ya, kalau bukan karena utang, anak saya yang banyak itu. Ibu Wang, saya lapar. Biar saya tidak. Gak apa-apa kulit saya tebal kok. Ibu Wang. Hei, sudah datang gak apa-apa. Biar saya yang bersihkan baik. Hei, rasanya kok tidak beres. Tuan muda kedua,
我让你每次用1瓶，kamu malah cuma habis setengah lalu buang. Tuan muda kedua saya tidak tega. Nenek selama ini begitu baik padaku. Ku mohon, jangan paksa aku uang ini. Tidak. Sekarang menolak. Sudah terlambat. Semua urusan sekolah di Australia sudah kusiapkan. Kau sekarang mau mundur? Kau mau anakmu baru turun pesawat langsung dijebloskan ke penjara? Atau mau dia hilang secara misterius? Tuan muda kedua. Lakukan saja tugasmu. Ingat, setiap hari kau ragu nyawa anakmu makin terancam. Pagilah. Gitu bagaimana kalau aku akan pergi membantu jaga? Silas. Hah? Jadi, bau akar busuk itu sama persis. Nona, Xiaoyu biar saya saja. Tidak usah mau, Bibi. Wang, ini sudah saya bereskan. Tadi kamu bilang sedang haid. Lah, semponya saya boskan ya. Terima kasih, Nona Xiaoyu. Oh ya, Bibi Wang. Mama, 本局里的几批哦。 Ini Pak Tony untuk nenek sama saja. Jay, sudah setahun. Selama ini selalu Anda sendiri yang merebus obat. Numero itu. Setelahnya, Nona Lin Wei datang. Dia sering membantu saya. Sekarang saya lebih ringan kerjanya. Hei. Kakak saya sangat perhatian, Buang. Saya duluan sudah kerja keras. Baik. Aku, Xiao, kamu masih ingat bukit belakang kita? Di sana ada tanaman merambat beracun, namanya si penakut hantu. Obat yang direbus pakai ini baunya aneh ya. Ini panci obat si nenek itu? Datang. Si gadis liar itu tanpa curiga. Dia ambil ampas obatnya. Cuma gadis dari gunung apa yang dia tahu? Paling-paling dia cuma merasa baunya aneh. Lagi pula, anaknya sudah kau atur dengan baik di Australia. Dia harus tahu, dia tidak punya pilihan lain. Dosisnya harus dinaikkan. Si nenek akhir-akhir ini batuknya parah. Tapi masih bertahan. Jangan terburu-buru. Tiba-tiba parah, malah bikin curiga. Lanjutkan saja seperti ini, pelan-pelan saja. Proses penyakitnya memburuk ini. Yang perawatan Lin Wei yang telaten di mata semua orang. Dia terkait erat sekali. Oh iya, bisa minta tolong Nyonya Gu, sahabat nenekmu, datang bantu jadi saksi. Halo, Nek. Aku mau ngomong sesuatu. Jangan asal pada bocor ya. Jadi gini, Lin Wei ini pas dia datang begitu sampai di sini, begitu tiba di rumah kita, kesehatan nenek langsung menurun. Iya, rumor itu kan katanya ada orang yang nasibnya membawa sial. Pasti Xiao Yuao yang kamu gambarkan hampir pasti tanaman daun abu-abu. Kami menyebutnya senyuman Raja Keratosis. Kecilnya bisa untuk obat sakit, tapi kalau dikonsumsi lama bisa menyebabkan kematian. Saya adalah ini harus dirahasiakan. Jangan diberitahu siapapun baik. Kemarilah, Nek. Kenapa? Sudah tua, tidak berguna lagi. Sudah capek-capek ya. Nek, jangan bilang begitu. Aku sudah suruh Yichun hubungi dokter yang lebih ahli. Diobati sampai tuntas, Nek. Ada apa Xiaoyu? Kok terlihat buru-buru? Oh, nggak apa-apa. Aku cuma datang untuk nengok lihat kondisi Nek. Nek, rasanya gimana? Saya. Batuknya aja yang menyiksa. Oh, suruh aku sama papa. Rela jadi dokter kampung biar aku periksa.
Buang sudah. Berapa kali saya bilang pakai api kecil dan masak perlahan. Kan kamu pakai api besar sebelumnya. Jangan pakai api besar. Terus ramuan ini jangan nenek jadi sakit. Karena kebanyakan terlalu bergizi. Kalau nggak ada hal lain. Sir, aku duluan ya, dadah. Ini kugongnya. Ini nek. Nenek. Hei, teman lama, ini penting banget. Aku kirim 2 barang, tolong uji secara anonim. Komposisinya, fokus cari ada tidak. Tuan, ada beracun kronis root. Hasilnya harus cepat kirim ke email saya. Sekarang belum bisa beritahu kakak. Dia sedang tertekan berat. Juga tidak boleh gegabah. Tindakan gegabah malah memperparah. Harus bagaimana? Lu Yichun, tak soal keracunan ini apa dia sudah waspada. Kalau dia tidak percaya atau percaya lalu gegabah, harus dapat hasil lab dulu selain itu. Ayo, awasi ketat Mama Wang dan si Lu Handong itu. Pelan-pelan. Nek tahan ya, mobil hampir sampai Xiaoyu. Siapkan mobil. Segera hubungi Dia Li. Rumah sakit. Pusat buka jalur prioritas. Cepat hubungi Yi Chun baik. Dia gua. Kau tahu apa di obat ini? Aku tidak. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Kalau naik sampai kenapa-kenapa, kau kira bisa lolos? Ngakun itu kejahatan berat. Pelaku utamanya Lu Handong kau, kaki tangannya. Kau kira anakku di luar negeri akan selamat? Lu Yichun dan keluarga lu akan membiarkannya? Anakku! Tidak, bukan ia tuan muda kedua. Tuan muda kedua yang memaksa saya. Tuan muda kedua yang memaksa saya. Dia memberi saya sejenis bubuk obat. Menyuruh saya setiap kali merebus obat untuk menambahkan sedikit agar fisik nenek menjadi lemah. Agar Nona Liwei merawat nenek agar Nona Liwei terlihat penting. Saya tidak tahu kan Spara. Ini obatnya. Masih ada obatnya? Masih ada. Belum saya habiskan. Kau tahu ini apa? 不知道，还是爷说。 Ini bubuk herbal penenang. Ini racun mematikan tawar raja akhirat. Konsumsi jangka panjang menyebabkan gagal jantung. Bisa meninggal karena muntah darah. Astaga. Aku telah melukai nenek. Nenek tidak bisa menunggu hasil tes lab. Apa rumah sakit bisa mendeteksinya? Racun langka seperti ini. Kalau tidak terdeteksi, pengobatan akan tertunda. Oh ya, ayah pernah bilang di sekitar racun. Pasti ada penawarnya. Xiaoyu, ini namanya si ditakuti hantu. Ingat baik-baik akarnya beracun. Tapi di dekatnya sering tumbuh penawarnya. Nah, ini namanya Saptada. Prinsip racun lawan racun. Obat ini bisa menetralkan ratusan racun kronis yang merusak dari dalam. Ingat ya. Baik, sudah saya ingat, Pak. Semangat yang melukai nenek. Nenek, bagaimana? Nenek tiba-tiba batuk darah. Kesadarannya mulai kabur sedang dalam upaya penyelamatan. Kamu yang selalu urus makan ini akhir-akhir ini. Tidak lihat ada yang aneh. Maksudmu apa? Hondongkak. Aku cuma khawatir ada yang tanpa sengaja kasih nenek makan sesuatu. Xiaowei, iya kan? Aku tidak akan tega menyakiti nenek. Kak, aku nemu 7 daun penghidup kembali. Nenek mungkin keracunan daun abu merambat. Ini bisa jadi. Penawarnya ini. Yakin bisa? Percayalah. Pasti gara-gara Lu Handong si brengsek mereka yang kasih obat buat menjebak. Ayo, cari dokter, oke? Penawarnya ketemu. Coba cepat pakai ini. Ini seharusnya bisa jadi penawarnya. Tidak bisa asal-usulnya tidak jelas. Tidak boleh untuk nenek. Mungkin tidak. Bisa dilakukan tes darurat, keluarga harus tanda tangan surat. Saya tanggung semua tanggung jawab. Kamu ini siapa? Berapa kamu tanda tangan sebagai keluarga? Sama ai. Saya lah. Saya mau tanggung semua akibatnya.
Sudah 3 jam. Belum ada efeknya. Mac, dokter, dia bertanya padamu. Tenang. Gagal akut sudah tertahan. Sudah lepas dari bahaya meninggal, tapi masih perlu dipantau. Ying Wei, kenapa nenek bisa begini? Makanan dan obatnya mana yang bukan kau urus sendiri? Beri kami penjelasan. Aku tidak meracuni. Nenek memperlakukan aku seperti keluarga. Buat apa aku mencelakakannya? Keluarga? Kau baru beberapa hari di keluarga lu. Mungkin untuk dapatkan warisan, kau punya niat jahat. Lagi pula diwasiat kau dan kakak sulung penerima keuntungan terbesar. Justru, Hantong, tidak ada bukti. jangan asal bicara. Kak, kamu masih membelanya? Nenek sudah di ICU gara-gara obat yang dia bawa. Sudah dikatakan, keracunan masih tidak mengerti. Demi Wan, wanita ini, apa saja bisa dilakukannya. Aku tidak. Aku butuh waktu untuk berpikir waktu. Nenek kita masih punya waktu berapa lama? Kalau menunggu kamu paham, Kak. Kamu harus berhenti membelanya, usir dia dari keluarga lu dan laporkan ke polisi. Winter, aku ke toilet dulu. Dia akan bergerak. Oh, aku ke toilet. Li Mingxing babu di mana? Di sini. Nenek jam belum mati. Sekarang lagi paling kacau. Cari kesempatan masuk ICU. Suntikkan sedikit udara. Iya, cepat. Pikiran Lu Yuchen lagi kacau. Lin Wei sendiri, kewalahan tidak ada yang akan sadar. Setelah berhasil, utangmu dilunasi. Aku kasih uang kabur. Kalau ketahuan, ikan pembunuhan. Kalau tidak kau lakukan sekarang, pasti mati. Kalau kau lakukan, masih ada jalan keluar. Tuhan Dong tak akan membiarkanmu. Setengah jam lagi. Saat bergantian jaga ICU, aku akan mengalihkan perawat jaga. Mau sentuh nenek? Jadi, Tanya aku dulu. Halo, Li Mingsheng. Sekarang di rumah sakit tinggal satu perawat. Mau bunuh. Lakukan sekarang. Nyonya, ada apa? Kepalaku sedikit pusing. Saya antar Anda ke UGD. Sudah lama menunggumu. Sudah lama tak pukul kau benar, kan? Mau aku uruskan di rumah sakit kartu emas ICU? Dia kamu bisa tinggal di sini selamanya. Itu dari sisi nenek. Salah ada pengantin bunuh untuk ditutup mulutnya. Qin Xiaoyu, ini sebenarnya apa? ada pembunuhan. Tolong Lin Xiaoyu mau bunuh untuk tutup mulut. Dia memaksakan nenek sampai tewas. Aku siap Lin Wei bebas dari dakwaan. Lin Xiaoyu beraninya. Kau jahat ke nenek. Omong kosong, justru jelas-jelas kamu yang mau cabut selang oksigen. Nenek aku lihat sendiri. Aku dengar sendiri. Kamu berkomplot keras-keras dengan Alice. Itu fitnah keji. Itu fitnah keji. Tadi aku pingsan karena tidak enak badan. Kemerotan apa? Sudah jelas kamu yang mau bikin kekacauan untuk menutupi kasus Lin Wei meracuni. Benar kamu itu. Lin Xiaoyu mau berbuat jahat. Saya jamin pakai nama. Hei saya. Nama baik apa yang kamu punya? Anjing liar kencing di tepi jalan. Integritasnya masih 3 tingkat lebih tinggi darimu. Li Mingxing, kenapa kamu di sini? Wah. Sudah lihat? Tuan Lu, lihat ini. Ini aku dari rumah lama kami dulu saat merapikan barang kutemukan buku hariannya. Isinya sangat menakutkan. Ini buku harian.
Penyaku. Harus pastikan. November aku mimpi lagi. Akhir mata terakhir ibu katanya. Si wanita Margalu itu telah hancurkan hidupnya. Kini aku sedekat nih dengan cucunya. Sungguh ironis. Mungkin ini kesempatan dari takdir. Sesebas Desember ini itu bersikap baik padaku. Tapi wajah ibu tak bisa kulupakan. Melihat senyumannya, aku cuma merasa muak. Hutang semacam itu tak bisa diabaikan. Lin Wei, masih bisa bilang apa? Bukan aku yang tulis ini. Tapi tulisan tangannya mirip punyamu. Bukan aku. Tulisan tangannya memang sama. Wah, tadinya sih mau pakai ini utak-atik Lin Wei buat dapat uang. Soalnya aku punya hutang sudah kepepet. Sabar, kabar. Dia mau ke rumah sakit, aku menyusul ke sini. Taunya Lin Xiaoyu ini diam-diam masuk ICU. Mau bunuh neneknya, biar kamu, Lin Wei, bisa tenang-tenang saja mewarisi harta. Akibatnya, saya halangi dia. Lawan saya dipukulnya. Sesuai harapan. Li Mingshan. Kurasa kau tak pantas disebut Lin Mingxian. Lebih pantas namanya Li Binatang. Loser. Lin Wei, kau gitu membenci nenekku. Ngapain kau datang ke keluarga Lu? Kau tak percaya aku. Yi Chun, Xiao Wei, kau pun tak percaya aku. Lin Wei, Kakak, kau kenapa? Rahasia terbongkar. Pura-pura pingsan. Hei guru, kamu. sejaga tempat ini dengan anak buahmu tanpa izin. Saya jangan biarkan siapa pun mendekati nenek saya. Siap, maksud saya. Siapapun juga. Tuan Muda Kedu, silakan. Kak Chun, kakakku pasti tidak melakukannya. Percayalah padanya. Sudahlah, kalian berdua pulang dan istirahatlah. Tapi kau... Tenang saja, ada aku di sini. Baik, baik. Terima kasih, Kak. Nona besar. Nenek bisa dengar. Henjong kau datang. Nenek, saya khawatir sekali. Nenek merasa bagaimana? Lin Wei berani meracuni nenek. Saya sudah punya buktinya. Bukan Wei. Nenek bilang apa? Anak itu sorot matanya jernih. Kalau dia benci saya, wah, mana mungkin dia setiap hari setia menyuapi saya obat. Tapi bukan jelas dia benci. Nenek, dia benci keluarga kita. Buku harian bisa dipalsukan. Handong, kau begitu buru-buru memastikan kesalahan padanya. Kau masih punya maksud jahat. Nenek sakit sampai tidak sadar. Aku suka dengar. Mana mungkin aku tega mencelakaimu? Kau cucu kandung Nek. Tapi sejak kecil pikiranmu tak pernah digunakan dengan benar. Kemampuanmu tak setara kakakmu. Lalu pakai cara curang untuk bersaing. Kemampuanku memang tak sebaik dia. Lantas kenapa? Memangnya dia lebih baik dariku. Orangnya itu dibiatmu. Kalau keluarga lo, kau yang pegang. Terus bangkrut nantinya. Aku sudah putuskan nanti setelah aku pulih, aku akan beri kau cukup untuk hidupmu seumur hidup. Pergilah ke luar negeri. Jangan pernah kembali.
Ada keluarga lu jangan kau harap sentuh lagi. Kau mau sirat aku? Suruh aku pergi seperti anjing, lalu berikan segalanya ke Lu Yichun. Dan si orang luar, Ling Wei. Tidak. Akulah cucumu. Akulah keturunan keluarga lu. Dasar pikun. Itu dasar siap mati. Bukan aku tuan muda kedua. Bukan aku. Dia yang memaksaku. Dia memaksa. Mau mengusirku. Aku jadikan. Aduh. Kau harus menolongku. Kawan. Semua janji untukmu. Semua batal. Katanya nenek sudah membaik. Kok tiba-tiba meninggal? Nenek! Biarkan aku lihat sekali, nenek! 让我看一下！让我看一下啊！ Ling Xiaoyu. Kematian nenek gara-gara minum ramuan buatanmu. Tidak mungkin. Ramuan itu kan obat penawarnya. Nenek kan jelas membaik setelah meminumnya. Catatan medis menunjukkan setelah minum ramuan itu, kondisinya memburuk drastis. Sekutu gazar gas keracunan yang dipercepat. Kamu demi membebaskan Ling Wei, kau jadikan nyawa nenek mainan. Tidak mungkin. Aku Bawa dia pergi tanpa perintahku. Jangan dilepaskan. Siap. Mas, kalian tarik saya begini. Nanti aku lari loh. Lemah sekali. Saya kencangkan lagi. Hei, Lima kan bukan kilat. Monyet mencuri besi. Percaya. Aku harus pulang ke kampung kumpulkan bukti. Gimana dong? Aku pergi. Siapa rawat kamu? Aku yang rawat dia. Aku akan jaga dia baik-baik. Tisha Jun, kenapa kamu sebodoh itu? Kenapa tidak percaya kata kakak? Ngomong! Ini adalah perisayu dari keluarga Lu. Bisa untuk mengakses semua data keluarga lu. Baik, akan percaya kamu untuk terakhir kalinya. Siapkan kakakku. Baik-baik kalau tidak. Kumukulankan kututut. Maaf. Ling Wei, Xiaoyu. Sebenarnya siapa yang harus kupercaya? Tuan muda kau balah makan sedikit. Nanti tubuhmu tidak kuat. Ibu Wang biarkan. Aku sendirian. Nanti. Tadi saya. Pergilah. Ibu Wang, jangan menengok ini saya. Terus jalan. Ini Xiao Yu. Nek, apa lu handong pembunuhnya? Ada buktinya? Buku obat yang disimpan diam-diam. Dan Hehu, paling sayang anaknya yang sekolah di desa. Ibu Wang ada alamat safe house di sini. Dan kode kontaknya. Kalau mau menebus dosa, ikuti petunjuknya. Cepat pergi. Aku khawatir ada orang. Ini aromanya Hayan Wang Xiao. Budinya hampir hilang. Bukti pertama, racun sisa dari Wang Mak. Petunjuk titik lemah, Black Tiger. Anak perempuannya di kampung. Langkah berikut sedikit. Sekolah anaknya Black Tiger. Cari celah untuk dekati atau tekan. Tak tunggu lagi. Sebentar lagi.
Oh, Black Tiger, kamu. Bawa apa kau? Tuang aku ke sini untuk menghabismu. Santai, tidak akan sakit. Jangan sentuh aku. Gak mau, Fake. Hei Hu, pekerjaan kotor, Lu Hendong. Kau ambil begitu lancar ya? Ling Xiaoyu, kau tak di sini. Lupa, terakhir di rumah Lu. Siapa yang kalahkan anak buahmu? Hadapi kau, aku tak perlu pemanasan. Tapi kali ini, lain. Ling Xiaoyu, aku tak mau bunuh kau. Jangan kau paksa aku. Uang berapa yang Lu Hendong beri padamu sampai kau khianati keluarga Lu, khianati dahsyat Cude? Uang? Kali ini untuk nyawa? Nyawa anakku! Kelainan jantung bawaan. Hanya satu rumah sakit di dunia yang bisa sembuhkan. Yang rahsia pun sangat mahal. Tuan muda berjanji, asal aku bisa selesaikan ini, dia akan tanggung semua biaya dan kirim mereka ke luar negeri. Jadi kau bantu dia lukai nenek Lu? Dan fitnah aku serta kakakku. Hei Hu, kalau anakmu tahu nyawanya ditebus dengan cara begini, apa yang akan dia rasakan? Aku tak punya pilihan. Setiap kali lihat anakku sulit bernapas, giginya membiru. Kau tahu sakitnya hati seorang ayah. Apa itu keluarga? Apa artinya kesetiaan? Apalagi itu semua itu ikatan persaudaraan. Ada lain tak ada yang lebih berharga dari anakku. Setelah urusan harimau hitam selesai, Wang begitu buang. Saksi terakhir, hilang bukti kejahatan Lin Wei. Tak akan bisa dibuktikan. Ditambah, si bodoh Li Mingxing surat tulisannya. Gimana? Sudah beres. Korang sudah diam. Ini sudah diurus bagus. Hebat, harimau hitam kau berjasa besar. Cepat, kirim fotonya ke saya. Yang jelas. Keberuntungan berpihak padaku. Ini benar-benar keberuntungan. Lin Xiaoyu, faktor tak terduga terbesar ini malah datang sendiri. Dan sudah ditangani. Kadang sekarang sudah pasti. Segar, beritahu semua media di bawah kendali kita. Besok pagi pukul 10. Adakan konferensi pers darurat. Akan kau hancurkan harapan terakhir Lu Yichun sampai hancur berkeping-keping. Kubuat dia menyaksikan wanita yang dicintainya dipermalukan di depan umum hingga mentalnya runtuh. Setelah besok pewaris keluarga Lu hanya satu, yaitu aku. Lu Hendong. Nenek salah menilai orang. Keluarga Lu akhirnya akan jadi milikku. Terima kasih kepada rekan media yang hadir. Saya sangat sedih. Kita harus di kesempatan ini mengungkap masalah internal keluarga. Kejahatan yang sangat keji telah terbukti. Mantan penerus grup Yu Yichun bersama pacarnya Lin Wei mengincar harta keluarga Lu. Mereka berdua bersekongkol. Telah lama meracuni nenek saya, Nyonya Lu, hingga akhirnya meninggal dunia. Lu Yichun mengutamakan nafsu daripada loyalitas, mengkhianati keluarga, mengabaikan ikatan keluarga. Dia tidak pantas lagi menyandang marga Lu. Hari ini, saya sebagai satu-satunya ahli waris klan Lu menyatakan pasangan berhati ular kala jengking ini serta semua kaki tangannya dikeluarkan total dari klan Lu dan telah melaporkan ke pengadilan. Seni menuntut semua tanggungjawab hukum mereka. Lu Hendong, sudah puaskah Mai Sandiwara? Yo, Coba, bukankah kau sudah... bagaimana sudah mati? Tewas oleh tembakan Hei Hu? Foto yang dikirim padamu, Apa? Kau bilang penyakit putriku, bukan bawaan. Ini Nosfatis, awal putrimu, semuanya di sini. Pegang medis putrimu dipalsukan. Ini saya ambil dari kantor Lu Hendong. Saya ambil dia. Paparan racun saraf dosis kecil jangka panjang sebabkan perkembangan abnormal sistem konduksi jantung. Gejala putrimu dan nenek Lu saat keracunan persis sama. Sekarang kau tahu siapa pelakunya? Alice? Nona Lin? Rumah aku bagaimana? Aku mau kau berakting denganku. Pukuli aku. Ayo, pukul di sini. Pukul. Big maaf tidak. Alice, aku tak cuma meracuni nenek. Bahkan seorang anak kecil tak bersalah.
Siti juga. Masih pantas kau disebut manusia. Kaja kasar dikatakan. Ibu Alice, soal ini apa yang ingin ibu katakan? Omong kosong! Fitnah semuanya fitnah! Hehu mana? Aku di sini. Aku. Heru, mantan kepala Departemen Keamanan Grup Lu. Saya nyatakan Nona Lin Xiaoyu. Perkataannya semua benar. Saya disuruh Lu Handong dan Alice meracuni Nyonya Lu dalam jangka panjang. Lalu menyalahkan Nyonya Lin Wei dan Nona Lin Xiaoyu. Saya bersaksi bahwa tuan muda kedua adalah Nona, kedua yang memaksa saya meracuni. Mereka ancam nyawa anak saya ni. Saya merupakan. Bapak Lu Handong, Mona Alice, kalian tersangka pembunuhan berencana fitnah dan penipuan bisnis. Silakan ikut kami. Hidup di kota rumit banget, pingin balik ke kampung. Xiaoyu kak. Xiaoyu, aku khawatir banget sama kamu kak. Kan aku sudah bilang keluarga ibu datang, keluarga ibu sudah datang. Aku pasti jika kamu tidak akan diperlakukan. Tidak adil janjiku ditepati.